Jadi saya kira sekarang ini mudah sekali gitu. Oh. Mudah sekali kita ngomong, kita buat aturannya tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, gitu. Jangan-jangan gitu kan. Bagaimana tergantung bagaimana kita memperlakukan anak-anak dan anak-anak supaya bisa menghargai kita gitu. Tapi alhamdulillah selama ini semuanya berjalan baik-baik aja, itu nggak aneh-aneh gitu. Kalau apalagi sekarang kita udah terapkan, kalau sampai anak-anak keluar malam tanpa izin ya sudah, pilihannya cuma itu aja. Sekali kena denda harus kamu bayar. Apa namanya, kita di sini. Kita di sini saya awasi 24 jam. Saya ya pokoknya jujur aja, selama ini ya mungkin saya ini paling inilah. Saya kadang-kadang harus apa namanya, bicara rame, yaitu tadi di ruang terapi. Ya. Wes pokoknya lah teriak-teriak ya di situlah itu. Aneh-aneh lah wes pokoknya. Ada pemain apa diasporanya, ada ini Pak Marji. Tetapi kalau ada sesuatu hal yang dicoret karena sesuatu, saya pasti bicara dari hati ke hati. Coach pasti nyampaikan ke saya. Sampaikan, saya bicara dari hati ke hati. Coach juga nyampaikan juga. Coach Sintayong itu orang ya selama ini ya yang terjadi yang terjadi itu ya mungkin kaitannya dengan kenapa antara 20 kemarin 26 ya harusnya kan sama. Kenapa ini ada perubahan? Ya itu berarti mendasari, karena kita sepakat mendasari dari performa dia ketika di apa namanya, di tim, di klub. Saya sangat setuju dan sangat mendukung dan mendorong pemain kita itu bermain di luar. Saya malah berulang kali nyampaikan ke Rido, Ferrari, luar. Kalau kaitannya dengan sosmed, bukan kami membatasi, tetapi ketika pertandingan ya, mau menjelang pertandingan, satu hari saya larang main sosmed. Dan kita udah sepakat, game yang akan dihadapi anak-anak biar fokus. Alasannya fokus saja. Supaya dia lebih fokus dia daripada main sosmed 1 jam di kamar, ya dia manfaatkan. Tetapi kita selalu menekankan ketika anak-anak kumpul semua sudah dilupain semua lah sosmed. Ya kalau mau telepon ya komunikasi tapi nggak usah main sosmed lah. Tapi saya kira untuk yang senior sudah luar biasa. Bikin mata terbelalak buat semangatnya Pak Marji. Kemenangan harga mati. Sumarji buka suara menjelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sumarji berbicara tegas soal laga Timnas Indonesia melawan Bahrain yang penuh ambisi. Bagi pelatih, tak ada pilihan selain meraih kemenangan gemilang. Rizky Ridho, jangan pernah remehkan Bahrain, mereka punya trofi Piala Teluk 2024. Dengan kemenangan Bahrain di Piala Teluk 2024, Rizky Ridho mengingatkan agar Indonesia tidak meremehkan lawan. Trofi Teluk yang baru mereka raih menjadi bukti bahwa Bahrain bukan tim sembarangan. Tim Garuda harus menunjukkan performa terbaik untuk meraih kemenangan. Trio Rizky Ridho, Jay Edzas, dan Justin Hubner bikin kejutan. 5 clean sheet dari 6 laga, akankah mereka jadi starter di Timnas Indonesia versus Bahrain? Trio bertahan Timnas Indonesia Rizky Ridho, Jay Edzas, dan Justin Hubner mencatatkan statistik luar biasa dengan 5 clean sheet dari 6 laga. Dengan performa gemilang ini, pertanyaannya adalah apakah mereka akan tampil sebagai starter di laga krusial melawan Bahrain? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin mata terbelalak buat semangatnya Pak Marji. Kemenangan harga mati. Sumarji buka suara menjelang laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sumarji berbicara tegas soal laga Timnas Indonesia melawan Bahrain yang penuh ambisi. Bagi pelatih, tak ada pilihan selain meraih kemenangan gemilang.
Tim Garuda siap tampil all out untuk meraih 3 poin penuh. Timnas Indonesia diharuskan meraih kemenangan ketika melawan Bahrain. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional. Sumarji meminta seluruh pemain berjuang maksimal dan memberikan yang terbaik untuk kemenangan Timnas Indonesia. Duel antara Timnas Indonesia versus Bahrain dijadwalkan terlaksana besok Selasa. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia membawa bekal kurang bagus jelang laga ini. Seperti yang diketahui, skuad Garuda baru saja dihajar Australia dengan skor telak 1-5. Kita berada di sini untuk Garuda, yang kalian perjuangkan selain keluarga adalah Indonesia. Pertandingan besok lawan Bahrain, kalian harus memperjuangkan merah putih. Untuk itu fight berjuang, mempertahankan Garuda, mempertahankan merah putih berkibar di dunia. Kita semua keluarga harus saling menguatkan dan harus bekerja bersama-sama. Tujuannya hanya satu, kita harus menang, kata Sumarji. Sementara itu Timnas Indonesia memang wajib meraih kemenangan atas Bahrain. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Tim asuhan Patrick Kluivert sementara menempati posisi keempat Grup C dengan raihan 6 poin. Poin yang ada terpaut 3 angka dari Arab Saudi yang berada di posisi ketiga. Timnas Indonesia lalu memiliki poin yang sama dengan Bahrain dan Cina yang berada di urutan kelima dan keenam. Rizky Ridho, jangan pernah remehkan Bahrain. Mereka punya trofi Piala Teluk 2024. Dengan kemenangan Bahrain di Piala Teluk 2024, Rizky Ridho mengingatkan agar Indonesia tidak meremehkan lawan. Trofi Teluk yang baru mereka raih menjadi bukti bahwa Bahrain bukan tim sembarangan. Tim Garuda harus menunjukkan performa terbaik untuk meraih kemenangan. Rizky Ridho angkat bicara soal persiapan sebelum laga Timnas Indonesia versus Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai informasi, laga ini bakal digelar pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bek 23 tahun tersebut mengaku langsung menggelar sesi gym usai kalah lawan Australia. Selain itu ada latihan terpisah untuk para pemain yang bertanding lawan Australia di Sydney. Persiapannya kemarin kita sudah balik dari Australia, malamnya kita ada gym, ujar Rizky Ridho pada Minggu dalam kurung 23 Maret 2025 di Jakarta kepada awak media. Terus kemarin sore kita ada latihan terpisah buat yang dapat menit bermain kurang dari 45 menit kita ada latihan ekstra dan teman-teman yang lain yang main sedikit ada recovery training. Lanjutnya, Bek Persija Jakarta menggambarkan kondisi ruang ganti usai kekalahan lawan Australia di Sydney Football Stadium Kamis dalam kurung 20 Maret 2025. Australia menang telak 5-1 atas Timnas Indonesia dalam laga debut Patrick Kluivert sebagai pelatih. Pemain asal Surabaya tersebut tak mau larut dengan kekalahan tersebut dan telah bangkit untuk laga lawan Bahrain. Tentunya setelah kekalahan kita kecewa dengan hasil itu, ujar pemain 23 tahun tersebut. Tentunya kita evaluasi dan tidak boleh lama-lama berlarut-larut dengan kecewa itu.
Karena kita ada game penting juga besok dan kita main di home juga dan kita harus meraih kemenangan. Lanjutnya, Patrick Kluivert juga memberi pesan kepada para pemain timnas Indonesia untuk segera bangkit. Para pemain tetap dipompa semangat untuk terus menjaga mimpi ke Piala Dunia 2026. Tentunya kita harus semangat, tentunya kekalahan itu kita harus evaluasi, ujar Rizky Ridho. Dan kita harus bangkit, kita masih ada kesempatan untuk lolos ke tujuan kita, yaitu ke Piala Dunia. Itu yang ditekankan, jadi semuanya positif. Lanjutnya, Rizky Ridho tak mempermasalahkan masalah yang terjadi di pertemuan pertama usai ditahan imbang Bahrain di Rifah. Yang terpenting adalah timnas Indonesia bisa meraih 3 poin saat bertemu di kandang sendiri. Kalau untuk wasit kita tidak bisa kontrol, ujar Rizky Ridho. Yang terpenting kita harus persiapan lebih baik lagi dari Bahrain dan kita harus menangkan pertandingan. Lanjutnya, sang pemain memintarkan setimnya tidak meremehkan Bahrain. Pasalnya, tim asuhan Dragan Talajic tersebut datang ke Jakarta dengan status jawara Piala Teluk 2024. Mereka merupakan timnas yang bagus karena terbukti sebelum pertandingan kualifikasi ini mereka menjadi juara dalam kurung Golf Cup, jadi enggak boleh meremehkan, ujar Rizky Ridho. Mereka merupakan tim penting, kita harus siap untuk tim kita sendiri, tutupnya. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. Trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner bikin kejutan. 5 clean sheet dari 6 laga, akankah mereka jadi starter di timnas Indonesia versus Bahrain? Trio bertahan timnas Indonesia Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner mencatatkan statistik luar biasa dengan 5 clean sheet dari 6 laga. Dengan performa gemilang ini, pertanyaannya adalah apakah mereka akan tampil sebagai starter di laga krusial melawan Bahrain? Para penggemar semakin berharap tim Garuda tetap solid di lini belakang. Trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner mencetak 5 clean sheet dari 6 laga bersama timnas Indonesia. Apakah pelatih Patrick Kluivert akan mempercayakan lini belakang timnas Indonesia kepada trio ini saat menjamu timnas Bahrain di matchday 8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Selasa 25 Maret 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertahanan timnas Indonesia terlihat kocar-kacir saat tandang ke markas Australia pada Kamis 20 Maret 2025. Saat itu trio Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Calvin Verdon kerap terlalu maju hingga ke tengah lapangan. Selain itu, organisasi pertahanan timnas Indonesia juga tidak berjalan baik hingga 3 kali kebobolan lewat bola mati. Karena itu banyak pencinta sepak bola tanah air yang mendorong Patrick Kluivert untuk memainkan trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner sejak awal laga saat menghadapi Bahrain. Kebetulan 3 pemain ini tersedia untuk laga melawan The Reds julukan timnas Bahrain besok malam. Lantas, di laga apa saja trio ini membentuk pertahanan kukuh untuk timnas Indonesia? Trio ini pertama kali beredar saat timnas Indonesia menjamu Vietnam di matchday 3 grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang digelar di SUGBK pada Kamis 21 Maret 2024, timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam via gol Egy Maulana Fikri.
Kolaborasi ketiganya terus mencatatkan clean sheet hingga 3 laga setelahnya. Sebut saja saat menang 3-0 di markas Vietnam dalam kurung 25 Maret 2024 menumbangkan Filipina 2-0 dalam kurung 11 Juni 2024 dan menahan Australia 0-0 dalam kurung 10 September 2024. Rentetan clean sheet ini baru terhenti ketika timnas Indonesia dihajar Jepang 0-4 pada Jumat 15 November 2024. Namun 4 hari berselang, trio ini kembali berkolaborasi saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Seiring absennya Maes Hilgers karena cedera, trio ini hampir pasti turun sebagai starter melawan Bahrain. Harapannya timnas Indonesia dapat mencatatkan clean sheet sekaligus kemenangan atas Bahrain. Sebab hanya kemenangan atas Bahrain yang tetap menjaga peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 4 dengan 6 angka, terpaut 3 poin dari Arab Saudi di posisi 3.